Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah mengikuti saya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang backup dan kemudian import, kemudian apalagi kemarin kalau nggak salah reset ya. Nah, itu seperti itu. Dan untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita caranya net install. Jadi net install tuh kayak kalau kita di Android itu di flash ulang ataupun kita kembalikan pengaturan pabrik. Hanya saja bedanya itu dengan reset. Kalau kita reset itu kan menggunakan Windows ya. Kalau semisal kita pakai tombol yang ada di Mikrotik itu pun reset. Nah, kalau reset sendiri itu kan tetap untuk anunya apa namanya itu router OS-nya itu tetap. Jadi kalau semisal di router OS itu sendiri itu udah ada masalah ataupun korup untuk filenya, bisa-bisa untuk penggunanya itu akan lebih apa ya, tidak maksimal kayak gitu. Jadi kalau net install itu kita memperbarui, namun kita timpa dengan file-file baru kayak gitu. Jadi meskipun itu korup, jadi itu diperbarui semua, diperbaiki kayak gitu, diganti oleh sistem yang baru kayak gitu. Jadi untuk contohnya sudah saya siapkan untuk Mikrotiknya di sini. Ini adalah Mikrotik RB941 generasi kedua ya. Jadi ini Hoplite, kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Nah, untuk caranya itu kita harus tahu arsitektur name-nya ini, arsitektur name dari Hoplite ini apa yang digunakan, kemudian masalahnya apa juga kayak gitu. Kalau yang pertama itu kita cek masalahnya terlebih dahulu. Kalau masalahnya itu kan kalau semisal error ataupun korup, kita meskipun kita upgrade ataupun kita reset itu tetap masalahnya. Jadi kadang apa namanya, untuk satu port itu gak bisa ataupun error. Namun kita garis bawahi dahulu ya. Jadi untuk errornya suatu port ataupun suatu konfigurasi yang ada di Mikrotik ini itu kita juga gak bisa kalau semisal kayak kerusakan di bagian listrik kayak maksudnya kalau udah kerusakannya di hardware itu sudah gak bisa ya, gak bisa diperbaiki. Maksudnya kalau menggunakan net install ataupun di reset itu tetap, jadi itu udah masuk ke kerusakan hardware. Namun kalau misal error ataupun nggak bisa digunakan untuk apa namanya portnya, namun ini masih baru kayak gitu, itu biasanya dari OS-nya juga. Jadi router OS-nya itu bermasalah ataupun error kayak gitu. Jadi yang pertama kita cek dulu ya untuk arsitekturnya. Kita buka Chrome. Kemudian di Chrome ini kita cari RB941 dan ini juga disesuaikan dengan Mikrotik yang kalian punya juga. Jika kalian itu memiliki Mikrotik yang masih error ataupun bermasalah kayak gitu ya, kita cari arsitekturnya itu menggunakan apa. Ini arsitektur SMIPS garis DE. Kemudian kita download untuk apa namanya bahan-bahannya di mikrotik.com /download ya /download. Nah, di bagian download ini kita sesuaikan router OS mana yang kita pakai. Jadi kalau semisal ini saya contohkan saja untuk pakai yang versi 6 ya. Jadi ini kita cocokkan untuk arsitekturnya. Nah, SMIPS ya tadi ya, SMIPS. Kemudian kita download untuk main package, klik saja. Nah, kemudian akan terdownload. Nanti kalau misal sudah ke-download, kemudian masuk ke tab generalnya ini kita download net install. Untuk net installnya sendiri kalian sesuaikan juga ya. Jadi kalian menggunakan Windows berapa bit. Kalau yang 32 bit kalian download yang ini, kalau yang 64 bit kalian download yang ini kayak gitu. Kita download dulu, kemudian sembari kita download kita masuk ke bagian foldernya. Jadi masuk ke bagian folder yang tempat download kalian. Jadi ini saya taruh jadikan satu saja. Nah, untuk router OS gini ya. Untuk router OS-nya ini
Kemudian ini sudah diperhatikan SMIPS, jadi kita cocokkan juga ya. Kemudian net installnya kita ekstrak here. Kemudian untuk net installnya sendiri kita buka. Nah, kayak gitu. Aslinya untuk net install sendiri ini hanya khusus untuk router OS saja ya. Jadi router OS yang memiliki apa namanya, sesuai lah kayak gitu. Kemudian ini from-nya ini kita browse, kita sesuaikan juga di mana. Nah, kalau misal sudah sesuai itu akan muncul nanti yang ini ya, router OS-nya yang SMIPS ini. Pokok untuk apa namanya, paketnya ini, tempat paketnya kalian harus sesuaikan juga agar muncul di sini. Kalau misal itu tidak muncul, nggak akan jalan soalnya kayak gitu. Kemudian di bagian ini kita setting dulu untuk netbootingnya. Netbooting ini kayak apa ya, kayak agar si net install ini jadi klien si MikroTik kayak gitu. Boot server enabled. Kemudian di sini kita cocokkan dengan bawaan si MikroTik ya. Namun ini untuk klien, jadi untuk gateway-nya nanti dibuat MikroTik-nya. Jadi kalau bawaan MikroTik itu akan 192.168.88.1. Nah, kemudian untuk yang netbooting-nya ini kita jadikan kliennya si gateway-nya tadi. Jadi ini 2. Kemudian setelah itu kita setting untuk bagian laptop kita ya. Jadi ini kan sudah LAN udah macet nih ke PC saya ataupun laptop saya. Kita change adapter dulu. Kemudian LAN laptop ini kita properties. Di bagian IP4, IP4 kita cocokkan sebagai kliennya si gateway tadi 88.3. Netbooting barusan 2 ya. Kemudian ini yang 3. Kemudian 192.168.88.1. Nah, ini yang gateway-nya MikroTik kayak gitu. Klik OK, klik OK. Kemudian kita minimize terlebih dahulu saja. Nah, setelah itu yang kita butuhkan itu jarum kayak gini. Nih ya. Harus nggak kelihatan. Ini jarum. Ini jarum yang digunakan buat HP biasanya. Saya gunakan pakai ini saja. Nah, caranya itu kita konekkan si LAN connect ke Ether 1. Kemudian adaptornya kita siapkan seperti ini. Nah, sebelum kita siapkan adaptor ini, maksudnya kita konekkan si adaptor, kita klik reset dulu. Ataupun sembari kita klik reset ini, kita masukkan adaptornya kayak gitu. Ini ya, kita lakukan berbarengan seperti itu. Kita tunggu sampai dia itu untuk di routernya itu terbaca di net installnya, maksudnya di aplikasi net installnya. Klik saja terus. Nah, otomatis di sini akan terbaca untuk si labelnya. Kemudian MAC address-nya juga terbaca di sini, statusnya ready. Ini ya. Jadi kalau sudah terbaca, itu baru kita lepaskan untuk jarumnya tadi. Kayak gitu. Nah, otomatis kalau misal sudah terbaca, ini kita bisa install. Jadi kita tinggal klik aja. Kemudian yang ini kita apply default config aja ya. Jadi kita kembalikan ke defaultnya saja untuk config-nya. Kita apply default config. Kemudian juga kalian itu bisa, kalau kalian itu memiliki script yang backup itu yang saya jelaskan di video sebelumnya, kalian juga bisa pakai configure script ini. Kita buka, cari. Namun harus sesuai juga untuk MikroTik-nya ya. Jadi kalau misal kalian pakai 941, configure script-nya juga harus sama 941 kayak gitu. Untuk sementara untuk percobaan ataupun contoh saja, saya menggunakan apply default config. Kemudian yang di sini itu kita centang untuk bagian ini. Kemudian klik di si RB941 ini, kalian klik install. Otomatis di sini statusnya akan menjadi installing.
Nah, setelah menjadi installing kita tunggu sampai dia itu ngeribut otomatis ataupun dia itu akan merestart otomatis ya. Jadi ini nanti ada apa namanya? Kayak loading gitu, kayak akan format berjalan kayak gitu. Ini masih ngeformat si hard disk maksudnya si IC dari penyimpanan si RB941 ini. Jadi kita tunggu saja sampai ini selesai. Kalau misal sudah selesai, nanti akan muncul sendiri di bagian apa namanya? Dia akan nge-reboot otomatis ataupun nge-rebooting. Ini masih installing, tunggu saja sampai selesai. Nah, kalau misal sudah selesai di format ataupun IC itu sudah di format, nanti akan transferring kayak gini. UltraOS SMIPS 6.48.6 NPK. Sembari menunggu ini, kita tunggu saja. Kalian juga bisa sambil ngopi ataupun ngeteh gitu ya. Jadi biar santai. Nah, setelah itu kita done. Kemudian dia akan nge-reboot otomatis. Kalian oke. Installation finish successfully. Nah, kayak gitu. Nah, setelah seperti itu, kita masuk ke bagian yang tadi untuk LAN laptop kita. Ini kan barusan sudah diganti ya. Kita ganti lagi ke DHCP aja. Jadi bawaan dari Mikrotik biar jadi kliennya Mikrotik nanti. Kita cek di sini sampai dia mendapatkan IP. Kalau semisal Mikrotik kalian itu memiliki bip di dalamnya ataupun speaker di dalamnya, dia akan berbunyi. Jadi kalau hampir sama kayak reboot otomatis tuh, kalau baru dihidupkan kan itu kan berbunyi kalau Mikrotik ya. Kayak gitu. Kita coba kita buka Winbox-nya, kemudian kita refresh sembari nunggu juga. Sembari kita nunggu ya, apa namanya? Nunggu si apa namanya itu? Mikrotik itu detect, kita juga bisa mengganti si apa namanya itu LAN tadi dikembalikan untuk settingannya. Jadi yang di sini tuh karena tadi kan di apa namanya kita setting untuk ini ya, kita obtain aja gak masalah. Jadi kita ganti ke obtain, klik OK. Kemudian untuk si Winbox ini masih kita identifying. Nah, kalau misal ini nggak bisa, kalian coba pindahkan untuk LAN-nya ini ke port yang selain port 1. Gitu. Soalnya biasanya kalau si port 1 itu kan DHCP dia, maksudnya DHCP klien, kemudian dia menjadi routing 0 ya. Nah, ini sudah masuk ke Mikrotik, kemudian kita refresh. Nah, kalau misal sudah berhasil, dia akan muncul seperti ini. Kalian tinggal login saja. Nah, seperti itu. Kita cek sistemnya untuk di resource. Nah, ini untuk factory servernya yang pertama kita gunakan adalah ini. Kemudian kita upgrade ke ini ataupun kita perbarui ke ini dengan menggunakan install tadi kayak gitu. Jika kalian masih bingung tentang apa yang saya jelaskan ini, kalian juga bisa coret-coret di kolom komentar. Kemudian jika kalian ingin berbagi ilmu di sana juga bisa. Ataupun kalian jika kalian memiliki masalah ataupun bingung, kalian juga bisa kontak saya. Kontak saya ada di kolom deskripsi. Jadi kalau misal kalian memiliki kebingungan ataupun bingung lah kayak gitu, kalian juga bisa kontak saya kayak gitu. Mungkin segini aja ya untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.